Napoli ditinggal para pemain andalannya di musim panas lalu. Contohnya ada Kalidou Koulibaly yang memutuskan untuk hengkang ke Chelsea. Namun seperti nggak kehilangan akal, skuad asuhan Luciano Spalletti berhasil menggantikannya dengan para pemain mediocre yang disulap menjadi pemain dengan kontribusi besar. Bagaimana kisah lengkapnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Diasuh pelatih yang dianggap kehabisan bensin. Luciano Spalletti merupakan pelatih yang dikenal sukses bersama AS Roma di periode 2006 sampai 2007. Manajer kelahiran Sertaldo itu berhasil meraih 3 trofi bersama skuad Giallorossi. Saat itu Spalletti memenangkan 2 gelar Piala Coppa Italia dan 1 Piala Super Italia. Kesuksesannya berlanjut saat menahkodai Zenit Saint Petersburg di Liga Rusia. Dia berhasil menghadiahkan klub raksasa asal Rusia itu 2 gelar Liga Rusia di tahun 2010 dan 2012. Melihat kejayaan tersebut, AS Roma kembali menunjuk Spalletti sebagai pelatih pada tahun 2016 yang lalu. Kedatangannya membuat skuad Serigala Oranye berhasil menjadi klub yang lebih ganas. Pada musim 2016-2017, Spalletti hampir saja membawa AS Roma menjadi kampiun Italia saat itu, sebab mereka hanya terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen yakni Juventus. Performa mereka yang angin-anginan menjelang musim berakhir menjadi faktor utamanya. Pada akhirnya Spalletti memutuskan untuk melatih Inter Milan pada musim berikutnya. Bersama skuad Nerazzurri, penampilannya membara di awal-awal kompetisi. Saat itu Spalletti sukses membawa anak asuhnya menduduki puncak klasemen hingga pekan ke-10 dengan mengoleksi 26 poin. Sayangnya kedikdayaan Inter Milan hanya berhenti sampai di situ saja. Pasalnya skuad ular ganas cuma bisa finish di peringkat 4 pada akhir musim 2017-2018. Spalletti pun mengakui skuadnya saat itu kurang menggigit. Juru taktik asal Italia ini bilang kalau skuadnya hanya bisa bermain bagus hingga menit ke-70 saja. Menjual pemain bintang. Pada bursa transfer musim panas 2022, Napoli banyak ditinggal oleh para pemain bintangnya, mulai dari Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz hingga Lorenzo Insigne. Kita awali dari Kalidou Koulibaly yang hengkang ke Chelsea dengan panai 38 juta euro. Kepergian tersebut murni kemauan sang pemain yang ingin mencoba tantangan baru. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis bilang kalau dia nggak bisa menahan pemain yang ingin pergi dari klubnya. Padahal saat membela skuad Partenope, Koulibaly sukses menjelma menjadi bek yang sangat tangguh. Itu bisa dibuktikan dengan dirinya yang dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A. Penghargaan itu didapatkannya pada musim 2018-2019 yang lalu. Sayangnya performa itu nggak dilanjutkannya saat membela Chelsea di Liga Inggris musim ini. Pasalnya, bek asal Senegal itu gagal membawa skuad singa berdiri pegang tongkat bersaing di papan atas klasemen. Saat ini Chelsea harus terjun jauh ke posisi 10 klasemen sementara. Berikutnya ada Fabian Ruiz yang ditebus PSG dengan dana 23 juta euro. Penampilannya saat mengenakan jersey Les Parisiens berbeda jauh saat di skuad Partenope. Sebab saat ini Fabian Ruiz kurang mendapatkan kepercayaan dari Christophe Galtier. Dia hanya bermain dalam 11 pertandingan dan itu pun lebih sering memulai dari bangku cadangan. Terakhir ada Lorenzo Insigne yang pergi ke Toronto secara gratis. Alasannya Napoli dan Insigne nggak mencapai kesepakatan untuk kontrak yang baru. Beli pemain nggak terkenal. Meski ditinggal oleh pemain-pemain kuncinya pada musim panas lalu, Napoli berhasil mencari penggantinya dengan harga yang murah. Mulai dari Khviza Kvaratskhelia, Kim Min-jae hingga Frank Anguissa. Pertama ada Khviza Kvaratskhelia yang diboyong dengan harga yang sangat murah. Bomber asal Georgia itu diboyong cuma dengan mahar 10 juta euro dari Dinamo Batumi. Selanjutnya ada Kim Min-jae yang diplot sebagai pengganti dari Kalidou Koulibaly. Skuad Gliazzurri merekrut bek tim nasional Korea Selatan itu dari Fenerbahce dengan harga 18 juta euro. Dengan harga segitu, Kim Min-jae berhasil menunjukkan kualitas yang luar biasa. Saat ini pemain 26 tahun ini sukses menjadi tembok tangguh di lini pertahanan Napoli.
Bahkan skuad Partenope menjadi klub yang kebobolan paling sedikit dengan cuma 14 gol di Liga Italia musim ini. Terakhir ada Frank Anguissa yang menjadi sosok jenderal lini tengah Napoli. Pemain kelahiran Yaounde itu didatangkan dari Fulham dengan panai 15 juta euro. Kehadirannya membuat lini tengah skuad asuhan Luciano Spalletti menjadi tim yang tangguh di musim ini. Anguissa sudah tampil di 23 pertandingan Napoli di semua kompetisi musim ini. Sejak saat itu dia sudah berhasil mengemas 4 gol dan 7 assist. Lini serang yang gacor. Performa lini serang Napoli di musim ini patut untuk diwaspadai. Di kompetisi Serie A musim ini, Napoli berhasil mencetak 49 gol dari 19 pertandingan yang baru dijalani. Kehadiran Khviza Kvaratskhelia di lini depan Napoli membuat serangan Napoli semakin mengerikan. Dari 15 pertandingan yang telah dijalani, Kvaratskhelia berhasil mencetak 7 gol dan 9 assist. Kelihayan Kvaratskhelia dalam mengolah kulit bundar bahkan mendapatkan pujian dari Jurgen Klopp. Dikutip dari Sportmolz, Klopp mengatakan kalau Kvaratskhelia merupakan pemain yang bagus. Selain Kvaratskhelia, permainan dari Victor Osimhen juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di musim lalu, Osimhen hanya berhasil mencetak 14 gol dari 27 pertandingan di Serie A. Namun di musim ini Osimhen telah mencetak 13 gol dari 15 pertandingan. Pemain asal Nigeria ini berhasil membuktikan kalau dirinya memang pantas menyandang predikat sebagai pemain termahal Napoli. Spalletti pun memuji performa gemilang dari Osimhen di musim ini. Spalletti bilang kalau Osimhen merupakan striker yang hebat dan membuat kaget dengan potensi yang dimilikinya. Nggak cuma di Serie A, kegacoran lini serang Napoli juga dibuktikan di ajang Liga Champions. Nggak tanggung-tanggung, skuad asuhan Spalletti menjadi tim yang paling produktif dengan telah mencetak 20 gol. Walaupun tergabung dalam grup neraka, klub asal Naples ini berhasil mendominasi grup tersebut. Napoli bahkan berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 4-1 serta membantai Ajax Amsterdam dengan skor yang cukup telak 6-1. Di Liga Champions, Spalletti mempercayakan lini depannya kepada Gianluca Raspadori dan Giovanni Simeone. Kedua pemain tersebut masing-masing telah mencetak 4 gol di ajang Liga Champions. Pembuktian Luciano Spalletti. Sempat dianggap habis dan dibuang oleh Inter Milan, performanya bersama Napoli menjadi ajang pembuktian untuk Spalletti. Di bawah komando Spalletti, Napoli menjadi klub yang konsisten di Serie A. Musim 2022-2023 menjadi musim yang terbaik untuk Spalletti bersama Napoli. Dalam kurun waktu 2 musim, Spalletti berhasil menyulap Napoli menjadi salah satu tim dengan penyerangan terbaik di Eropa. Bahkan tim yang terkenal dengan pertahanan terbaik di Italia yakni Juventus dibabat habis oleh Napoli. Nggak tanggung-tanggung, Napoli berhasil melesakkan 5 gol ke gawang Bianconeri. Pasca kemenangan telak atas Juventus, Spalletti memberikan apresiasi atas performa para pemainnya yang berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Di satu sisi, Allegri selaku pelatih Juventus mengakui kalau dia kalah strategi dan memuji kehebatan Spalletti bersama Napoli. Dia bilang kalau Napoli pantas menjadi kandidat juara di musim ini. Sementara di Liga Italia, Napoli menjadi tim dengan penyerangan dan juga pertahanan terbaik. Bahkan skuad keledai kecil berhasil memimpin puncak klasemen Serie A dengan selisih 12 poin dari AC Milan. Dari 19 pertandingan yang telah dilakoni di musim ini, Napoli hanya menelan 1 kekalahan di Liga Italia. Kekalahan tersebut diterima Napoli ketika menghadapi Inter Milan pada pekan ke-16. Itulah ulasan Napoli yang gak pernah ditipu di era Luciano Spalletti. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin kalau para pemain dengan harga rendah yang disebutkan tadi bisa membuat Napoli menjuarai Serie A musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.